أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة
بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud dan menangis. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak didolimi atau dirugikan sedikit pun, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Surat Maryam, surat ke-19, ayat 54 sampai ayat 63. Ayat 54. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menceritakan tentang Nabi Ismail alaihi salam, nenek moyang bangsa Arab yang diangkat Allah menjadi nabi dan rasul, agar dapat menjadi contoh teladan bagi mereka pada sifat-sifatnya, kesetiaan dan kejujurannya, ketabahan dan kesabarannya dalam menjalankan perintah Tuhannya, dan ketaatan serta kepatuhannya. Salah satu antara sifat yang sangat menonjol ialah menepati janji. Menepati janji adalah sifat yang dipunyai oleh setiap rasul dan nabi, tetapi sifat ini pada diri Nabi Ismail alaihissalam sangat menonjol
sehingga Allah menjadikan sifat ini sebagai keistimewaan Nabi Ismail alaihi salam. Di antara janji-janji yang telah ditepatinya walaupun janji itu membahayakan jiwanya ialah kesediaannya disembelih sebagai kurban untuk melaksanakan perintah Allah kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diterimanya dengan perantaraan mimpi yang benar yang senilai dengan wahyu. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam membicarakan dengan Nabi Ismail alaihissalam tentang perintah Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail dengan tegas menyatakan bahwa dia bersedia disembelih demi untuk mentaati perintah Allah, dan dia akan tambah dan sabar menghadapi maut bagaimanapun pedih dan sakitnya. Hal ini tersebut dalam ayat falamma balagho ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Itulah janji Ismail alaihissalam kepada bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Janji itu benar-benar ditepati oleh Nabi Ismail, dan dia menyerahkan dirinya kepada bapaknya yang telah siap dengan pisau yang tajam untuk menyembelihnya. Nabi Ibrahim pun walau dengan perasaan sangat iba dan kasihan merebahkan Ismail alaihissalam untuk memudahkan penyembelihan, dan pisau pun telah ditujukan ke lehernya. Ketika itu Allah memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengganti Ismail dengan seekor biri-biri yang besar dan gemuk. Hal ini Allah firmankan, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahimu qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hada lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya atas pipinya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surat As-Saffat ayat 103 sampai 107. Di samping sifat yang menonjol itu,
Ismail diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul kepada kabilah Jurhum yang menetap di Makkah bersama ibunya. Sebagai rasul, Nabi Ismail alaihissalam ditugaskan Allah menyampaikan risalah, yaitu risalah yang pernah disampaikan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kabilah Jurhum itu. Memang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul, terdapat di kalangan bangsa Arab orang-orang yang menganut paham tauhid, dan besar kemungkinan paham tauhid yang dianut mereka adalah paham yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Ismail alaihi salam kepada kaumnya. Ayat 55. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Nabi Ismail selalu menyuruh keluarganya tetap mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, karena sholat dan zakat itu telah disyariatkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Risalah yang disampaikan oleh Nabi Ismail alaihissalam adalah risalah yang dibawa oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun yang diterangkan di sini hanya mengenai keluarganya, tetapi perintah itu mencakup seluruh kaumnya, karena Rasul itu diutus bukan untuk keluarga semata, tetapi diutus untuk semua umatnya. Nabi Muhammad SAW sendiri pada mulanya hanya disuruh menyampaikan ajaran Islam kepada keluarganya, dan kemudian baru diperintahkan mengajak seluruh manusia mengikuti ajaran yang dibawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa andir 'ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik atau di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Toha ayat 132. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Nabi Ismail itu adalah orang yang diridhoi Allah karena dia tidak pernah lalai menaati perintah Tuhannya dan selalu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ayat 56 sampai 57. Pada kedua ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya menerangkan pula sekelumit berita tentang Nabi Idris alaihissalam. Menurut sementara riwayat mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah nenek Nabi Nuh alaihissalam. Menurut riwayat yang termasyhur, ia adalah nenek bapak Nabi Nuh alaihissalam. Ia adalah orang yang pertama menyelidiki ilmu bintang-bintang dan ilmu hisab. Sebagai salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya, ia adalah rasul pertama yang diutus Allah sesudah Nabi Adam alaihissalam, dan diturunkan kepadanya kitab yang terdiri atas 30 lembar. Ia dianggap pula sebagai orang yang mula-mula menciptakan timbangan dan takaran, pena untuk menulis, pakaian berjahit sebagai ganti pakaian kulit, binatang dan senjata untuk berperang. Allah menerangkan pada ayat ini posisi yang tinggi bagi Nabi Idris alaihissalam adalah ia adalah seorang yang beriman dan membenarkan kekuasaan dan keesaan Allah, dan diangkat menjadi nabi dan meninggikan derajatnya ke tingkat yang paling tinggi baik di dunia maupun di akhirat.
Adapun di dunia adalah dengan diterimanya risalah yang dibawanya oleh kaumnya dan keharuman namanya di kalangan umat manusia. Hal ini sama dengan karunia Allah kepada Nabi Muhammad SAW, seperti Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Surat Al-Insyirah ayat 4. Di akhirat nanti ia ditempatkan di surga pada tempat yang paling tinggi dan mulia, tempat para nabi dan para siddiqin, seperti tersebut dalam ayat wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ayat 69. Ayat 58. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa para nabi dan rasul yang telah disebutkan namanya pada ayat-ayat yang lalu, mereka itulah orang-orang yang telah diberi karunia dan nikmat oleh Allah dengan meninggikan derajat mereka dan mengharumkan nama mereka di kalangan umat manusia. Pada umumnya semua nabi dan rasul mendapat karunia seperti itu semenjak dari Nabi Adam alaihissalam, bapak pertama, sampai kepada Nabi Nuh, bapak kedua, sampai kepada Nabi Ibrahim dan anak cucunya termasuk Ishak alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Ismail alaihissalam, Musa, Harun, Zakaria, Isa alaihissalam, dan semua orang pilihannya. Semua mempunyai sifat yang jarang dimiliki oleh orang lain, yaitu apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, mereka segera menjatuhkan diri atau tersungkur untuk sujud dan menangis serta merendahkan diri karena mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia yang penuh takwa, sangat tajam pendengaran dan perasaan mereka bila mendengar nama Allah, dan bergetar hati mereka bila dibacakan ayat-ayatnya. Tidak memiliki kata-kata yang akan mereka ucapkan untuk melukiskan apa yang terasa di dalam hati, sehingga meneteskan air mata di pipi mereka dan tersungkur bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kuasa, maha pengasih dan maha penyayang. Demikianlah sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu, dan wajarlah bila Allah memberikan kepada mereka karunia dan nikmat yang besar. Hal ini disebutkan Allah dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal qur'ana nazala bihusnin fa idza qara'tumuhu fabku fa illam tabku fatabakau wa taghannau bihi faman lam yataghanna bihi falaisa minna.
Sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan kesedihan. Jika kalian membacanya, maka bacalah dengan menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berpura-puralah untuk menangis. Dan lakukanlah dalam membaca. Barang siapa tidak melakukannya, maka ia bukan dari golongan kami. Ayat 59. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa banyak di antara orang-orang datang kemudian sesudah meninggalnya para nabi dan rasul yang disebutkan pada ayat-ayat yang lalu menyimpang dari jalan yang lurus, meninggalkan ajaran yang dibawa para rasul sebelumnya, sehingga mereka tidak lagi mengerjakan salat dan selalu memperturutkan kehendak hawa nafsu, dan dengan terang-terangan melanggar larangan Allah seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan mengadakan persaksian palsu. Mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ancaman yang keras. Kepada mereka akan ditimpakan kecelakaan dan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehubungan dengan ayat ini, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu generasi sesudah 60 tahun mereka melalaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka orang-orang ini akan menemui kecelakaan dan kerugian. Kemudian datang lagi suatu generasi mereka membaca Al-Quran tapi hanya di kerongkongan mulut saja, tidak masuk ke hati. Dan semua membaca Al-Quran, orang mukmin, orang munafik, dan orang-orang yang jahat dan fasik tidak dapat lagi dibedakan mana orang yang mukmin sejati dan mana orang yang berpura-pura beriman. Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini sebagaimana tersebut di atas. Uqbah bin Amir meriwayatkan pula bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan rusak binasalah sebagian dari umatku, yaitu ahlul kitab dan ahlul laban. Aku bertanya, siapakah ahlul kitab wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka ialah orang-orang yang mempelajari Al-Quran untuk berdebat dengan orang-orang mukmin. Lalu siapa pula ahlul laban itu? Rasulullah menjawab, mereka ialah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim dari Uqbah bin Amir Al-Juhani. Demikian nasib orang-orang yang melalaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsu dan menyia-nyiakannya. Mereka pasti merugi meskipun yang mereka derita tidak dapat dilihat dengan mata, dan pasti akan menerima balasan yang setimpal di akhirat kelak. Di sini tampak dan jelas bahwa sholat yang telah menjadi syariat semenjak Nabi Ibrahim adalah amat penting sekali dan tidak boleh disia-siakan apalagi ditinggalkan. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu an. Ayat 60. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang tersebut pada ayat 59, bila mereka bertaubat dan kembali mengerjakan amal yang soleh, maka Allah akan mengampuni dosa mereka dan akan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Demikianlah ketetapan Allah yang maha adil, maha pemurah dan maha penyayang. Meskipun seseorang telah berlarut-larut terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan karena tertipu, terperdaya dengan kelezatan dunia yang fana, tetapi bila mereka insaf dan kembali ke jalan yang benar dan bertobat kepada Allah sebenar-benar taubat, adalah akan menerima taubat Allah. Allah akan menerima taubat mereka dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diterangkan pada ayat-ayat yang lain. 61. Ayat ini menerangkan bahwa surga yang dijanjikan Allah akan menjadi tempat kediaman bagi orang-orang yang bertaubat dan bertakwa.
ialah surga Aden. Meskipun surga yang dijanjikan tidak dapat dilihat oleh manusia di dunia ini karena masih bersifat gaib, dan kapan manusia itu pasti masuk ke dalamnya tidak pula dapat diketahui dengan pasti, karena semua itu hanya diketahui oleh Allah. Tetapi bagi orang-orang yang beriman dan yakin akan terjadinya hari kebangkitan dan hisab, hal itu tidak diragukan sedikit pun, karena itu adalah janji Allah yang maha sempurna, maha adil, dan maha bijaksana. Pastilah janji itu akan dipenuhi dan akan dilaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya, diri dan keluarga besar kita, bisa berkumpul di dalam surga Aden sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat 40 ayat 8 dan 9. Allah menerangkan bahwa di dalam surga itu tidak akan terjadi pertengkaran, tidak akan terdengar kata-kata yang tidak berguna seperti yang terjadi di dunia, mana manusia untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya selalu berselisih, bertengkar dan menuduh yang tidak ada akhirnya, mengakibatkan mereka kehilangan ketenteraman dan kesejahteraan, bahkan mereka diliputi kecemasan dan kekhawatiran. Lain halnya dengan surga, karena manusia telah memasuki dunia yang lain, semua keinginan dapat dicapai dan dinikmati. Tidak ada lagi permusuhan atau adu kekuatan antara sesama mereka untuk mencapai sesuatu. Maka yang terdengar hanya ucapan salam, selamat, sejahtera, baik ucapan itu datang dari malaikat atau dari sesama mereka, semuanya merasa aman dan tentram, karena pada setiap pagi dan petang mereka diberi rizki oleh Tuhan mereka, rizki yang tidak dapat dibayangkan dalam pikiran seseorang, sebagaimana nikmat dan lezat cita rasanya. Allah melukiskan nikmat yang disediakan bagi penghuni surga sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, a'adadtu li'ibadi salihina ma la 'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar dukhran balha ma utli'tum alaihi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak dapat dibayangkan dalam lintasan hati manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. 63. Demikian suasana di dalam surga, aman dan tentram, suasana bahagia dan sejahtera. Penghuninya merasa lega dan puas dengan nikmat karunia yang dilimpahkan Tuhan kepada mereka, dan Allah pun ridho terhadap mereka karena mereka di dunia selalu patuh dan taat kepadanya, sabar dalam menghadapi cobaannya. Allah berfirman, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Surat Al-Maidah ayat 119. Kemudian keadaan dan sifat surga yang akan diwariskannya kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan selalu bertakwa kepadanya. Allah berfirman, teman-teman karib pada hari itu saling musuhan satu yang lain kecuali mereka yang bertakwa. Wahai hamba-hambaku,
Tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu sebagai rizki untukmu yang sebagiannya kamu makan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya dan keluarga besar kita serta umat ini orang-orang yang beriman dan takwa, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita sampai ke jannahnya nanti bersama istri, ayah, ibu, semua murid-murid kita, santriwan-santriwan kita, dan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dari golongan jin dan manusia. Mudah-mudahan berkumpul di dalam surganya dengan iman dan takwa yang kokoh. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.